saja hari di sini rekan berkomunikasi, rekan berkoordinasi dan sinergi. Oleh sebab itu, maka pada hari ini sudah berkenan hadir, dan memang harapan kami Bapak-bapak Kades, Bapak Sekdes atau yang mewakili memang diminta untuk hadir. Sudah diingatkan juga. Saya nak 50. Saya 54 Bapak. 60 kali Pak. Tahun berapa Bapak lahir? Mungkin pendataan itu Pak. Bapak tetap jawabnya bagi Bapak ini. Berapa lah? Enggak masalah. Bapak bawa KTP ya? Oh, saya masih lihat dulu KTP itu Pak. Tapi motor ini ya? Oh, nanti Bapak ambil. Nanti Bapak ambil KTP itu karena gimana? Oh, juga begini. KTP saya bawa ambil. KTP Bapak saya ambil. Oh gitu. Ini Bapak ambilkan KTP. Ya, saya pun hambat begini Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Indokir 3 orang. Duduk semua. Selamat pagi. Oh, kenalkan nama saya Heri Satu Terapak. Kebetulan saya bagian Satgas Linmas dari Provinsi Barat. Jadi di sini saya sedikit jelaskan masalah tentang keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 139 Satpol PP tahun 2005. Jadi latar belakang Pak, ya mengapa kok sampai kita terbitkan Perpu? Landasan utamanya itu pertama Permendagri 42 tahun 2017 yang istilahnya dibentuk sebelum terbitnya Permendagri 26. Jadi itu sudah tidak sinkron. Jadi kami dari pihak provinsi mencoba untuk mengintegrasikan dari berbagai Permendagri tersebut, termasuk tentang posyandu. Jadi di sini coba langsung masuk ke lampirannya. Ya, agak dibesar sedikit. Nah, di sini mengapa begini begitu penting Pak? Jadi di sini salah satu landasan bagi desa ataupun kecamatan Satpol PP untuk menganggarkan kegiatan, berarti ada peluang anggaran di sini peningkatan kapasitas. Di sini juga kami bagi, jadi ada pelaksananya itu dari desa, ada pelaksana itu juga dari kecamatan maupun dari Satpol PP. Kalau pada Permendagri 42 itu hanya dibilang bahwa pemerintah desa Satgas itu mengusulkan kepada Satpol PP, itu sudah tidak relevan dengan Permendagri 26 maupun Permendagri 13 tahun 2024. Jadi di sini nanti bapak-bapak, misalnya untuk kewenangannya pelaksana desa kelurahan, nah misalnya di sini bidang kesemaptaan, kedisiplinan, pelatihan PBB, siapa yang sudah ikut Pak di sini? Mereka yang sudah ikut pelatihan PBB di tingkat desa. Baris berbaris sudah ada? Belum. Oke. Jadi nanti ini bisa Pak dikasih masukan kepada desanya. Jadi nanti pihak kecamatan mungkin untuk pelatihan upacaranya dan sebagainya itu nanti misalnya jadi jalur begini Pak. Seandainya pemerintah desa ya tidak mampu melaksanakan dengan misalnya alasannya ya kondisi anggaran dan yang lain-lain, jadi nanti bisa dilemparkan, diusulkan secara tertulis kepada pemerintah kecamatan agar kecamatan melaksanakan ini. Jadi seandainya pemerintah kecamatan juga nggak mampu, baru kita lempar ke Satpol PP Pak. Jadi di dalam lampiran di sini Pak, Satpol PP bisa melaksanakan semuanya. Mungkin jadi pertanyaan, kalau Satpol PP bisa, kok kami nggak bisa? Kaitannya itu dengan kewajiban Permendagri 26 bahwa Satpol PP melalui Bupati Wali Kota itu wajib melaksanakan salah satunya lomba keamanan lingkungan, posyandu, kedua jambore itu wajib.
Jadi nanti mungkin tekniknya dari kepala desa menganggarkan bersama BMD untuk musyawarah desa Pak agar diprioritaskan yang bisa nanti dilakukan penilaian baik oleh pihak kecamatan ataupun pihak dari Satpol PP. Terkait tadi juga masalah umur Pak ya, jadi tadi kan, jadi umur itu Pak bisa maksimal 60 dan dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Jadi maksimalnya 65 tahun. Tapi seandainya ada kebijakan desa, karena desa merasa memang perlu ini tokoh masyarakat atau adat, dan juga diperpanjang. Itu kan melalui kebijakan, makanya sifatnya itu kan tidak mengikat gitu Pak. Mutabis dapat disesuaikan. Jadi juga tidak utama. Oke, jadi di sini coba latihannya terang lagi ke bawah. Nah, di sini juga ada kita kasih narasumber Pak. Jadi untuk pelatihan yang utama Pak, yang biasanya kayak pelatihan baris berbaris, pelatihan apapun, menurut Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah beserta PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP, maka yang utama menjadi narasumber itu Pak Satpol PP. Kalau Satpol PP sudah tidak mampu, baru dapat nanti melibatkan narasumber TNI Polri. Nah, selama ini kan ada kesalahpahaman nih Pak. Jadi kalau baru selalu TNI, seharusnya kalau kita ngacu kepada Permendagri 26 maupun Undang-Undang 23 dan PP 16 itu seharusnya Satpol PP Pak. Nah kan, tapi di sini sudah bingung tuh Pak. Oke. Di sini ini kan seperti strukturnya, mengapa kita tetapkan dari Satpol PP dulu untuk dalam peraturan penghormatan, karena kita mengacu kepada Permendagri tersebut. Oke. Nah, di sini Pak ya. Jadi di sini sudah nampak instruktur yang pelaksana desa kelurahan pengatur penghormatan kita dapat dilakukan desa. Nanti kalau Bapak perlu bahannya yang lebih detail, dapat menghubungi pihak kecamatan Pak, makanya ada kita bagi. Jadi desa itu sudah tidak ada alasan, mohon maaf, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ini tidak ada. Karena itu kan melalui proses. Seharusnya kan jadi sekarang berbeda. Apalagi dengan kejadian sekarang, Pak ya, sebenarnya itu banyak kejadian kerawanan timbul teralimasnya nih luar biasa di daerah sini. Jadi kita perlu dianggarkan, terutama untuk anggaran 2026. Oke, turun lagi. Berarti memang nggak pernah Pak ya, ada sama sekali di sini ya. Dari pihak kecamatan nggak pernah juga. Nggak ada. Oke, stop. Nah, di sini Pak, pelatihan tata upacara nanti dilaksanakan oleh kecamatan. Instrukturnya yang utama adalah Satpol PP. Kita ngacu Undang-Undang 23 ataupun pada PP 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Jadi jangan sampai nanti ada kesalahpahaman. Jadi kalau dalam saat ini Mas Pak ya, kita melakukan kegiatan, misalnya melakukan patroli blok itu berarti hanya meliputi dengan jalan kaki dan meliputi wilayah desa. Di sini kita tidak boleh Pak, misalnya langsung menangkap orang, kecuali memang tangkap tangan. Ya lebih betul kita tangkap, tapi kalau bisa tidak kita lebih cenderung kepada pencegahan. Eksekutor kita libatkan Satpol PP dan polisi TNI Polri melalui kecamatan. Jadi pihak desa dari lurahnya Pak nanti harus menghubungi camat ini nanti yang bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI Polri. Oke, lanjut lagi. Oke, ya, jadi cukup. Di sini kan juga ada Pak kelurahan tentang penjelasan segala macam pembinaan jasmani ini. Jadi di sini juga bisa dilatih latihan bela diri Pak. Kan kalau lucu Pak ada maling, jadi maling yang nangkapin kita bukan kita yang nangkap maling nih. Jadi kita harus juga punya fisik yang bagus, rekan, jadi juga punya apa? Ilmu kanuragan Pak. Jadi orang dekat udah termantik duluan gitu kalau bisa tuh. Kalau mira misalnya bisa. Jadi mungkin saya rasa cukup Pak ya saya jelaskan. Jadi nanti untuk bahan lengkapnya itu bisa diminta.
Kedua, untuk penguatan anggaran desa, jadi misalnya nanti desa mengatakan oh bahwa ini nggak bisa. Sedangkan kita kalau kemarin koordinasi sama dinas PMD itu bisa Pak menggunakan ADD maupun bagi hasil. Jadi tinggal kita sampaikan, terutama di sini harus ada peran aktif BMD pada musyawarah desa karena setiap prioritas desa saya yakin itu kan harus melalui musyawarah desa. Jadi pengadaan sarpar misalnya pengadaan pakaian itu sudah ada surat edaran Mendagri yang bisa digunakan. Jadi sangat kuat. Maupun alat misalnya yang lain. Akan juga nanti dari pihak kami provinsi kami akan melakukan penilaian mana-mana yang kira istilahnya punya potensi dan memang punya uang coba mengajukan negara peserta. Makanya kita butuh banyak data nih. Selain untuk penyusunan produk kami untuk penguatan kapasitas maupun nanti kita mendorong pendanaan. Mohon dukungannya ya Pak ya. Oke. Terima kasih kalau begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Yai.